Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali di mata kuliah rangkaian listrik 2 ya, bagian kedua. Ini adalah lanjutan dari mata kuliah rangkaian listrik yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Oke, berarti pada saat ini kita masuk ke kuliah, berarti pertemuan ke-3, 4, dan 5 ya. Karena materi bab 8 ini sangat panjang, maka saya anggap ini menjadi 3 pertemuan ya, 3 pertemuan. Nah, buku yang saya gunakan adalah buku Muhammad Ramdhani Rangkaian Listrik. Itu nanti covernya itu sudah akan saya sampaikan, maksud saya di halaman terakhir dari slide presentasi atau dari video presentasi ini. Nah, untuk Anda ketahui, ini adalah daftar isi atau materi yang akan Anda pelajari di bab 8 ini. Pertama, hukum Ohm, tentu saja dia dalam bentuk rangkaian AC ya. Lalu hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, analisis node, analisis mesh, analisis arus cabang, superposisi, Thevenin, Norton, transformasi sumber, dan transfer daya maksimum. Nah, jadi sebenarnya ini adalah hukum yang juga sudah pernah, hukum-hukum rangkaian listrik ya, yang juga sudah pernah Anda pelajari di rangkaian DC kemarin. Di rangkaian DC kemarin di rangkaian listrik pertama ya. Nah, maka sekarang kita akan membahasnya dalam sudut pandang rangkaian AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm itu rumusnya di mana-mana sama ya, di mana-mana sama baik itu DC maupun AC, cuma nanti ada perbedaan, konsepnya sama maksud saya, tapi nanti ada perbedaan sedikit di penurunan rumusnya gitu ya. Contoh ini, jika sebuah penghantar, hambatan atau resistansi dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial ya. Jadi pasti ada yang potensial tinggi dan ada yang potensial rendahnya. Ingat ya, potensial itu tidak harus selalu positif negatif. Bisa potensialnya itu sama-sama positif tapi satu tinggi satu rendah, atau sama-sama negatif satu tinggi satunya rendah gitu. Nah, atau hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan yang melintasi berbagai jenis bahan penghantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Nah, secara matematis hukum Ohm ini ya sama ya. Rumus konsepnya sama, yaitu V sama dengan I kali R, di mana tegangan sama dengan arus dikali dengan resistor atau hambatan gitu ya. Nah, ini. Nah, lalu kalau kita masuk ke hukum Kirchhoff pertama atau KCL ya, Kirchhoff Current Law. Ini KCL ini tuh dia hukum Kirchhoff yang membahas tentang arus ya. Jadi jumlah arus yang memasuki suatu percabangan, atau kita sering sebut juga dengan node, atau kita sering sebut juga dengan simpul, sama dengan arus yang meninggalkan percabangan node atau simpul tersebut. Jadi berapa jumlah arus yang masuk, begitu juga yang keluar ya. Jadi nggak mungkin ada arus yang masuknya besar, keluarnya kecil gitu. Nah, dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan node simpul sama dengan 0. Nah, secara matematis, sigma arus pada satu titik percabangan sama dengan 0, dan sigma arus yang masuk percabangan sama dengan sigma arus yang keluar percabangan. Nah, ini hukum konsepnya ya dari KCL. Nah, di DC kemarin sama dengan di AC ya. Sama dengan di AC. Jadi ini hukum Kirchhoff ini. Jadi ini yang masuk I2 sama I4. I2 ini cabangnya ya. Ini cabangnya. Yang masuk itu I2 dan I4, yang keluar itu I1 dan I3. Jadi konsepnya adalah I2 ditambah dengan I4 itu sama dengan I1 ditambah dengan I3. I3. Nah, jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, itu untuk hukum Kirchhoff pertama. Nah, ini ya. Jadi kalau dikumpulkan dia berarti I2 tambah I4, lalu I1-nya pindah ke sini jadi minus, I3-nya pindah ke sini jadi minus, sehingga I2 tambah I4 dikurang I1 kurang I3 sama dengan 0. Sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff 2 atau sering disebut dengan Kirchhoff Voltage Law. Kalau yang tadi hukum Kirchhoff 1 itu KCL ya, Kirchhoff Current Law. Kalau ini adalah Kirchhoff Voltage Law.
Jadi hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusun membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Nah, ini secara matematis ya, sigma V sama dengan 0. Jadi ini misalnya ada sebuah lintasan ya. Kita kasih nama A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kalau misalnya kita melihat lintasannya dari A ke B, ke C, ke D, ke A. Jadi dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan kembali lagi ke sini. Maka itu akan dapat beberapa buah tegangan. Jadi dari A ke B itu ada VAB, dari B ke C itu adalah VBC, dari C ke D itu adalah VCD, dari D ke A balik lagi itu adalah VDA. Di mana VAB itu VAB. Jadi karena ini mulainya di minus, maka ini minus V1. Kebetulan ini sumber tegangan ya. Adalah minus V1 nih. Lalu VBC, karena ini mulainya dari plus, maka ini adalah plus V2 nih di sini. Nah, lalu pas ke CD, ini ada V3, mulainya di minus, maka dikasih nama minus V3. Nah, pada saat DA, itu 0 ya, tidak ada tegangan, tidak ada arus, dan lain-lain di sini. Maka tegangannya adalah 0, maka ditulis 0. Ingat, sigma V sama dengan 0, sehingga di belakangnya ditulis sama dengan 0. Nah, sehingga kalau misalnya diurut, V2 pindahin biar agak enak nengoknya ya. V2 dikurang V1 dikurang V3 sama dengan 0. Nah, ini untuk lintasan dari A, B, C, D, A. Nah, bagaimana kalau kita balik? Kalau tadi kan dari mana ini ya? Dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau misalnya dari kiri ke kanan, dari A ke D, lalu D ke C, lalu dari C ke B, lalu dari B ke A. Nah, kalau dari A ke D berarti VAD, dari D ke C berarti VDC, dari C ke B berarti VCB, dari B ke A berarti VBA. Lalu balik lagi, VAD ya, VBA. Nah, Anda lihat, VAD itu berarti VA ke D itu berarti apa? 0 ya. VA ke D ini seharusnya 0 ini. VA ke D ini seharusnya 0 ya. Ini nilainya 0. Lalu D ke C ya. D ke C itu adalah berarti ini 0. D ke C adalah plus 3 V3 karena mulainya di plus ya, mulainya di plus. Lalu dari C ke B itu minus V2 ya, minus V2. Lalu dari B ke A itu karena mulainya di plus ini ya, itu adalah tambah V1. Ingat sama dengan 0. Sehingga Anda bisa tulis V3 dikurang V2 ditambah V1 sama dengan 0. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini. Oke. Oke, ini jadi ada sebuah contoh ya. Tentukan nilai I pada rangkaian seperti ini. Di mana ini adalah ada sumber tegangan, ini ada resistor atau hambatan, ini ada kapasitor, dan ini ada induktor. Sumber tegangannya itu AC dengan nilai 10 cos 4T volt. Sehingga omeganya adalah 4 ya. Ingat, omeganya adalah 4. Karena nilainya 4T ya, karena 10 jadi ini adalah V cos omega T kan nilainya kalau AC, maka omeganya adalah 4. Lalu nilai hambatannya adalah 2 ohm, nilai kapasitornya adalah setengah farad, dan nilai induktornya adalah setengah Henry. Jadi kalau misalnya Anda disuruh ini dapatnya segini, nanti setengah farad itu jadi seperti ini, dan setengah Henry itu jadi seperti ini. Nah, dari mana datangnya? Datangnya itu adalah ini. Jadi ingat, kalau hukum Ohm itu rumus dasarnya itu adalah V sama dengan I dikali R ya, I dikali R. Sehingga kalau Anda disuruh nyari I itu adalah V per R ya. Ingat, V per R. Nah, lalu di sini ada R, lalu ada resistor. Kalau nilai resistor di di AC itu tetap ya, tetap 2 ohm. Nah, kalau dia
kapasitor dengan induktor, maka dia harus dicari impedansinya dulu. Sehingga kalau untuk kapasitor itu Z dilambangkan dengan ZC. ZC itu rumusnya adalah minus J per omega C. Sehingga kalau Anda mau mencari ZC-nya, itu minus J per, tadi nilai omeganya adalah 4 ya, dari sini. Nilai omeganya adalah 4 dari sini. Sehingga ini menjadi 4 dikali nilai kapasitornya adalah setengah farad. Sehingga ini menjadi minus J per 2. Lalu untuk ZL-nya itu setengah Henry. Jadi rumus ZL itu sesuai dengan pelajaran kita yang kemarin ya. Untuk induktor itu adalah J omega L. J omega L, di mana J itu kan melambangkan nilai kompleksnya, omeganya tadi 4, dan nilai L-nya adalah setengah Henry. Sehingga ini menjadi J2. Nah, itulah dia dapatnya ini, nilai ini dan nilai ini. Oke. Nah, lalu dengan diagram fasor ya Anda bisa ini berarti nilai V ya. Dan ini adalah nilai impedansi total atau Z total. Ini adalah Z total. Jadi Z total sama dengan R ditambah ZC karena dia seri ya, karena dia seri semua, ditambah ZL. Nah, sehingga Anda tinggal nambahin aja ya, berarti R ditambah langsung aja lah ya, langsung nilainya aja. Berarti R tadi 2 ditambah, karena tadi pas C-nya itu minus J2 ya, minus J per 2, berarti ini kurang nih, sorry. Ini kurang J per 2. Lalu pas di induktornya itu adalah J2 tambah J2. Nah, ini untuk Z totalnya. Sehingga nanti kalau Anda jumlahkan jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Lalu Anda kerjakan lagi pakai prinsip bilangan kompleks yang juga sudah kita pelajari kemarin, maka dia kan dapat nilai seperti ini. Sehingga kalau Anda masukkan, maka I-nya itu adalah 4 cos. Anda sudah dapat ya. Kalau Anda sudah seperti ini, maka ini dengan ini dikurang ya. Ini kalau sudut dibagi, maka pengerjaannya adalah dikurang. Berarti 0 dikurang 36,9. Ini 10 dibagi 2,5. 10 dibagi 2,5 kan 4. 0 dikurang 36,9 berarti minus 36,9. Sehingga I-nya adalah 4 cos 4T dikurang 36,9 ampere. Nah, ini untuk I-nya. Bagian 84 ini, jika Anda berbicara tentang analisis node ya. Jadi analisis node, sebenarnya analisis node untuk rangkaian AC dan DC itu tidak berbeda ya. Cuma angkanya saja yang berbeda antara DC dan AC gitu ya. Jadi kalau analisis node itu sama kayak DC kemarin prinsipnya, yaitu berkiblat pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Jadi kalau misalnya analisis node itu yang ditanyakan itu pasti adalah tegangan. Nah, analisis node lebih mudah jika semua pencatunya adalah sumber arus. Jadi kalau semua pencatunya sumber arus itu mudah dilakukan. Nah, analisis node ini dapat diterapkan pada sumber searah maupun sumber bolak-balik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node yaitu menentukan node referensi atau ground, lalu menentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non referensi dan ground, lalu asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Jika terdapat N atau sekian node, maka jumlah node voltage-nya adalah N kurang 1. Jadi kalau misalnya dapat ada 10 node, maka jumlah node voltage-nya adalah 9. Kalau misalnya ada 8 node, maka node voltage-nya adalah 7. Gitu ya seterusnya. Jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang nanti akan dihasilkan. Jadi kalau misalnya node voltage-nya ada 7, berarti nanti Anda punya 7 persamaan gitu ya. Kalau node voltage-nya ada 6, nanti Anda punya 6 persamaan. Seperti itu.
Nah, lalu analisis node mudah dilakukan bila pencatunya berupa sumber arus. Nah, jadi kalau dia ada sumber tegangan di dalam rangkaian, maka dia diperlakukan sebagai super node, yaitu dengan menganggap sumber tegangan tersebut sebagai salah satu node sendiri. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Tentukan nilai tegangan yang ini, tegangan di tegangan di kapasitor 1/30 farad dengan analisis node ya, dengan analisis node. Nah, seperti kemarin sebelum itu kita ketahui dulu bahwa di sini ada sumber tegangan. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa dia kalau punya sumber tegangan, maka dia diperlakukan sebagai super node, di mana ini tuh dianggap sebagai node sendiri ya. Jadi dia punya dua, yaitu V1 dan 10 sudut 90 derajat. Nah, itu 10 dan sudut 90 derajat. Kenapa ini 90 derajat bukan minus? Karena di sini tuh nilai cosnya adalah nilai cos positif ya. Nilai cosnya adalah nilai cos positif di sini. Nah, kita coba buatkan dia menjadi node seperti biasa. Jadi kalau misalnya Anda dulu pernah ikut kuliah dengan saya, maka yang gampangnya kan kita bikin titik seperti ini nih. Nah, titik seperti ini tuh melambangkan V1 ini ya. V1 ini. Lalu di sini ada apa namanya? Sumber R. Lalu di sini ada sumber tegangannya sendiri. Dan di sini adalah background-nya. Nah, di sini ada kapasitornya. Lalu di sini ke background kapasitor yang ini ya. Kapasitor yang ini. Lalu di sini ada arus masuk. Nah, kalau arusnya masuk, maka nilainya adalah minus. Kalau arusnya keluar, maka nilainya adalah plus. Ini tuh arus arahnya masuk ya. Dari ini V1, kita kasih nama V1 sesuai dengan nama ini. Lalu ini kita kasih nama V ground atau VG, di mana ini adalah plus minus 10 sudut 90 ya. 10 sudut 90. Di mana ini adalah min J 10. Nah, asal min J10 sama kayak yang di depan tadi ya, yang sudah pernah kita jelaskan tadi. Nah, di sini plus minus V. Nah, di sini arusnya 1 sudut 0. 1 sudut 0 yang masuk. Nah, kita ninjau, berarti yang kita tinjau adalah V1 saja kan? Karena dia cuma punya V1, maka yang kita tinjau adalah V1. Berarti kalau misalnya ini kita lupain, ini 10 ohm ya. Ini 10 ohm yang untuk ini resistor. Nah, kita tinjau V1, berarti yang berhubungan dengan V1 itu adalah 10 ohm, di mana ini juga sendiri berapa? 10 sudut 90-nya ini, tegangannya ini. Jadi yang terhubung ke V1 itu adalah 10 ohm dan 10 sudut 90 ini menjadi satu kesatuan, satu persamaan nanti. Semuanya satu persamaan ya, karena notnya satu, tapi ini menjadi satu bagian nanti, maksud saya satu bagian. Lalu yang ini min J10 kapasitornya ini menjadi satu bagian, dan ini arus yang masuk ini menjadi satu bagian. Nah, jadi kalau misalnya Anda untuk yang 10, dia kan rumusnya itu adalah V1 dikurang V ground per R. Lalu di sini V1 dikurang V ground per C. Lalu di sini arus masuk minus gitu ya. Nah, karena di sini ada super node, maka dia V1 ya. Karena dia ketemu positif, maka nilainya positif ya. Karena dia ketemu positif, maka nilainya positif, maka ini sudut 90 ini. Jadi V1 karena dia masuk sini ya, ketemu di sisi ininya dari bagian bawah, maka ini sudut 90-nya ini, 10 sudut 90-nya ini negatif. Jadi V1 kan dia V1 dikurang VG ya, V1 dikurang VG per nilai ini gitu ya. Maksudnya V1 dikurang ini apa namanya ini? Nggak ada nama ya. Ini kita kasih nama aja V 10 cos 3T ampere ya, atau 10 sudut 90 dikurang VG. Kita tulis saja. Berarti tinjau node, berarti untuk yang bagian ini ya, bagian ini berarti V1 dikurang kita kasih nama apa ya ini nih ya, V2
lah kali ya, V2, kita kasih nama V2 dikurang VG dibagi dengan benda yang menempel di situ. Benda yang menempel di situ adalah 10 ohm, sehingga dibagi 10. Dia jadi ini. Ya, jadi ini. Nah, lalu untuk yang di C, di kolom C ini, ya, di kolom C ini, maka dia V1 dikurang VG, karena dia nggak ada supernode di bagian situ ya, nggak ada supernode, dibagi dengan yang menempel di situ. Yang menempel di situ adalah min J10 per min J10. Nah, maka ini karena VG ini 0 ya nilainya ya, makanya ini nanti jadi V1 dikurang, makanya yang ini V2 ya, nanti V1 dikurang 10 sudut 90 per 10 karena backgroundnya 0. Nah, sama juga ini V1 dikurang VG, VG-nya 0, maka tinggal V1 per min J10 saja. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ini Anda selesaikan, min J10 dengan 10-nya Anda samakan penyebutnya, nanti dia jadi seperti ini. Ya, dia jadi seperti ini. Oh nih, lupa kita satu lagi. Karena ada arus masuk, maka harus ingat ya, kalau masuk ke simpul atau ke node, maka dia nilainya negatif. Sehingga nanti kalau diselesaikan jadi seperti ini, diselesaikan, maka Anda bisa mendapatkan nilai V1-nya 10. Sehingga V1 itu adalah 10 volt. Maka V1 itu, nilai V1 itu adalah 10. Maka karena ini dia dalam sin, maka V arusnya yang dalam sin, maka V-nya juga dalam sin. Sehingga nanti arusnya sin 3T juga ya. Maka V sama dengan 10 sin 3T gitu ya. Ini coba kita bersihkan dulu tulisannya, bisa nggak ya? Tulisannya kita hapus dulu sehingga Anda paham ya dengan yang ini. Nah, Anda sudah tahu kan datang tadi angka, sebentar, laser pointer. Nah, Anda sudah tahu kan datang ini sama ini dari mana tadi. Nah, lalu bagian ini Anda jadikan ini ya, jadikan sudut juga, berarti V1 per min J10 ini ada di pembahasan sebelumnya, bagian ini nih. Kenapa dia menjadi V1 per 90 derajat? Ya, ada di pembahasan sebelumnya, ditambah ini V1 dikurang 10. Nah, 10 ini dipindahkan ke sini. Jadi ini supaya 10-nya hilang itu sama-sama dikali 10 semuanya. Sehingga ini menjadi 10 sudut 0. Nah, jadinya nanti Anda selesaikan sehingga nanti dapatnya V1 adalah 10. Sehingga maka V adalah 10 sin 3T volt. Seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya kita berbicara tentang analisis mesh ya, analisis mesh atau yang sering kita sebut dengan loop ya, loop. Jadi arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam satu loop lintasan tertutup. Ini sama juga dengan pelajaran sebelumnya yang di waktu Anda kuliah rangkaian listrik 1 yang bagian DC. Loop itu sama juga. Jadi arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop atau lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur. Nah, berbeda dengan analisis node, analisis ini berprinsip pada hukum 2 atau KVL, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0 atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Nah, analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pada setiap loop, buatlah arus asumsi yang melingkari loop. Pengambilan arus loop terserah kita, yang penting masih dalam satu lingkaran tertutup. Jadi nanti arahnya mau ke kanan, lalu satunya ke kiri, atau dua-duanya ke kanan. Misalnya ada dua loop ya, misalnya dua-duanya ke kanan atau dua-duanya ke kiri, itu bebas saja gitu ya. Biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan yang akan terjadi. Nah, lalu metode ini mudah dihitung jika sumber penjatuhnya adalah sumber tegangan dan jumlah persamaan sama dengan jumlah cabang dikurang jumlah junction tambah 1. Apabila ada sumber arus, maka diperlakukan sebagai super mesh ya. Kalau tadi sumber tegangan diperlakukan sebagai super node, kalau di analisis mesh, kalau ada arus, maka dia diperlakukan sebagai super mesh. Nah, jadi yang dimaksud tadi yang ini, yang arah loop tadi, misalkan ada rangkaian seperti ini kan, ada rangkaian seperti ini gitu ya, di tengah-tengahnya. Nah, arah loop itu bebas, mau Anda ke sini, kemana ini, dari kanan ke kiri semua, ya, atau dari kiri ke kanan semua, arah loopnya atau meshnya.
atau berlawanan, misalnya satu ke sini, satunya lagi ke sana. Nah, bebas arah untuk loopnya gitu ya. Nah, ini contoh untuk analisis mesh ya. Kita disuruh menentukan nilai V, sama ya kayak tadi soalnya, sama persis rangkaiannya kayak tadi. Kita disuruh menentukan nilai V nilai V di sini menggunakan analisis mesh. Nah, karena ini ada dua lintasan tertutup, yaitu lintasan ini dan lintasan ini, maka meshnya itu ada dua. Nah, di buku ini digambarkan meshnya itu adalah I1 yang dari arah kanan ke kiri ya, dari arah kanan ke kiri, dan I2 yang juga dari arah kanan ke kiri. Maka I1 dan I2 ini searah dia. Bebas kalian kalau mau bikin dari kiri ke kanan seperti ini, atau seperti ini, atau berlawanan arah, satu dari kiri ke kanan, satunya kanan ke kiri, bebas. Nah, kalau dalam buku ini pencontohannya dia dari arah kanan ke kiri seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya loop kita tinjau, maka ketemu di sini minus. Ingat ya, loop itu nilainya dalam bentuk tegangan ya, dalam bentuk tegangan. Jadi kalau dia ketemu ke sini, maka ketemu minus dulu, sehingga dia minus. Ini kan karena 10 sudut 90 ya. Ini kenapa 10 sudut 90? Karena nilai ini adalah 10 cos 3T. Jadi kalau karena dia positif, maka ininya juga positif sudutnya. Maka ketemu di sini 10 sudut 90, lalu ketemu 10 ohm, 10 ditambah ya, ketemu ini negatif dulu, jadi minus 10 sudut 90, ketemu R di sini, maka ini ditambah 10 I1, ini karena namanya I1 ya. Lalu ketemu min J10 untuk kapasitornya, maka di sini dibikin min J10. Nah, karena ini dia di tengah posisinya, maka arusnya ada yang satu ke arah, kalau yang I1 ini dia ke arah bawah, kalau yang I2 ini pas di sini dia ke arah atas, maka J10 I1 dikurang I2 sama dengan 0. Ini untuk loop 1. Nah, ini Anda bisa Anda bisa jadikan dia ke bentuk bilangan kompleksnya ya. Jadi 10 sudut 90 itu adalah 10 min J10 I1. 10 sudut 90-nya ini tetap ya, 10 sudut 90-nya pindah ke sini sehingga dia jadi positif. Nah, 10 ini Anda tinggal kalikan ke dalam. Ya, Anda kalikan ke dalam yang ini, min J10 I1 ditambah J10 I2, sehingga nanti yang I1 dengan I1 Anda kumpulin, yang I2 Anda kumpulin juga, I2 dengan I2, sehingga nanti jadinya seperti ini. Nah, ini untuk persamaan 1. Nah, lalu Anda bisa meninjau untuk loop persamaan 2 ya. Persamaan 2 itu adalah ini, kebalikan. Nah, karena I2 itu nilainya kebalikan dari arah I yang di loop I2 ini karena ada I di sini, maka dia ini adalah loop super ya. Ini adalah loop super. Nah, di mana I2 itu arahnya berlawanan dengan arah loop super ini, sehingga I2 sama dengan min 1 sudut 0. Nah, ini untuk persamaan 2. Lalu Anda selesaikan dengan substitusi eliminasi, ini sama dengan biasa ya. Sehingga Anda tetap dapatkan nanti nilai V-nya adalah 10 sin 3T V, karena V-nya itu adalah 10 ya. Karena V-nya itu sendiri adalah 10. Oke, untuk analisis arus cabang. Jadi kalau misalnya arus cabang ini adalah arus yang benar-benar ada ya, atau arus yang dapat diukur, yang mengalir pada suatu cabang. Artinya arus cabang adalah arus yang sebenarnya mengalir pada percabangan tersebut. Jadi arti cabang itu adalah yang pertama, mempunyai satu elemen rangkaian minimal ya. Lalu bagian rangkaian dengan dua terminal dengan arus yang sama, dan jumlah persamaan sama dengan jumlah arus cabang yang ada. Nah, kita ke teorema selanjutnya, yaitu teorema superposisi. Nah, di rangkaian DC kemarin kita juga sudah dapat ya tentang teorema superposisi ini. Jadi teorema ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear. Rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan terpenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K ini adalah konstanta dan X ini adalah variabel ya. Jadi dalam setiap rangkaian linear dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus, perhitungannya dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan secara aljabar tegangan atau arus yang disebabkan oleh tiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri. Jadi ingat, sumbernya itu harus sumber independen ya, bukan sumber yang non-independen.
atau sumber bebas atau sumber tidak bebas ya, bukan sumber tidak bebas tapi sumber bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Nah, ini kita lihat contoh dari superposisi ya. Superposisi ini tuh sebenarnya artinya ganti-gantian dimatikan. Nah, ini contoh rangkaian yang lagi-lagi sama dengan rangkaian sebelumnya ya, rangkaian yang lagi-lagi sama dengan rangkaian sebelumnya, di mana ada sumber tegangan tentunya dalam AC dan ada sumber arus dan ada kapasitor dan ada resistor. Anda juga lagi-lagi sama disuruh mencari nilai V ya, nilai V-nya. Nah, di mana nilai V-nya itu, jadi ganti-gantian kita matikan ya. Jadi kalau pada saat kita mematikan sumber arus, cara mematikan sumber arus itu adalah dengan open circuit atau dicabut saja sumber arusnya seperti ini, sehingga rangkaian yang ada sumber arusnya dia akan terbuka seperti ini. Otomatis bahwa rangkaian yang ini itu tidak ada ya, rangkaian ini itu tidak ada. Nah, sehingga rangkaiannya hanya ada rangkaian yang ini saja. Nah, sehingga kalau seperti ini kan dia sederhana jadinya ya. Sederhana jadinya. Saya hapus dulu biar enak kita nengoknya. Jadi hanya ada rangkaian yang ini yang tadi saya ceritakan saja. Sehingga untuk mencari nilai V-nya ya Anda tinggal menjumlahkan ini dulu kan. Menjumlahkan ini sama ini. Menjumlahkan ini dulu baru Anda cari nilai V1-nya kan. Baru Anda cari nilai V1-nya dari sini. Nah, maka V1 itu adalah min J10 per J tambah J10. Nah, ini dari mana asalnya? Jadi ini itu adalah rumus dari pembagi tegangan. Dimana kalau Anda ingat dulu, misalnya ada tegangan di sini, ada tegangan di sini, dan ada sumbernya. Kalau Anda disuruh nyari tegangan di sini, maka dia adalah, ini karena pembagi tegangan itu sering kita pakai di DC, maka ini se-DC aja ya. Contohnya DC saja, tapi tidak jauh berbeda kalau di AC ya. AC pun tidak jauh berbeda. Jadi kalau Anda mencari nilai tegangan di sini, maka cara mencarinya adalah V1 sama dengan VS atau V sumber dikali R1. R1 itu adalah nilai dari di mana tegangannya dicari. Nilai dari di mana tegangannya dicari. Jadi kalau di sini berarti R yang di sini, atau dalam hal ini adalah ZC ya, atau impedansi kapasitansi gitu ya. Nah, jadi VS kali R1 atau ZC per ZC ditambah R2, atau ini kita kasih nama R2 lah ya, R2. Sehingga tadi kan ZC-nya adalah min J10 ya, min J10 ini ZC. Lalu di bawahnya ZC lagi ditambah dengan R2, min J10 ditambah dengan 10. Nah, biar nggak bingung saya ini kan aja ya. Karena ini dia dalam ZC, maka ini tuh bukan R tapi ZC. Ya, ZC. Ini tuh juga bukan R tapi ZC. Nah, jadi karena dia ini berarti ZC-nya adalah minus 10 nilainya kan. ZC-nya adalah min J10. Nah, ini ZC per ZC min J10 tambah nilai R ini 10 dikali dengan V sumber 10 sudut 90. Sehingga Anda cari, maka nilai V1-nya pada saat sumber arusnya dimatikan atau rangkaian open circuit adalah 5 akar 2 sudut 45. Nah, itu. Nah, bagaimana nilainya pada saat yang dimatikan adalah sumber tegangannya? Nah, kalau untuk sumber tegangan berbeda dengan sumber arus tadi. Kalau sumber arus tadi kan di open circuit ya, jadi terbuka aja seperti ini rangkaiannya. Nah, kalau dia sumber tegangan, cara mematikan sumbernya adalah dengan cara short atau menghubungkan secara langsung dia sumber tegangannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka rumus yang berlaku adalah ini ada sumber arus dan ada dua buah R ya, dua buah, bukan R ini R dan ini ZC. Ada dua buah rangkaian R dan ZC. Nah, maka ini kita menggunakan pembagi arus ya, karena ada arus maka kita menggunakan pembagi arus yang di sini. Di mana rumus pembagi arus. Sorry, maksud saya untuk mencari V di sini,
itu nilainya sama dengan V di sini. Maka supaya gampang, kita gabungkan dulu ini. Nah, karena dia paralel, maka kita pakai rumus paralel. Rumus paralel itu kan yang paling sederhana itu adalah 1/RP ya, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, tapi kalau mau disederhanakan langsung aja seperti ini. RS atau RP ya. RS atau RP di sini. Di sini nama RP. Kalau dia hanya terdiri dari dua rangkaian. Kalau dia 3 atau lebih kan berarti 1/R3. Kalau yang rumus ini rumus umum ya atau rumus dasar. Tambah 1/Rn atau R seterusnya. Nah, karena dia cuma 2, maka kita bisa sederhanakan rumusnya seperti ini. Nah, Anda tinggal masukkan saja nilai-nilainya ya. Jadi Z paralelnya atau di sini dia bikin ZP adalah R1, dalam hal ini R1 itu diganti sama kayak tadi menjadi ZC. ZC dikali R2 per ZC ditambah R2. Jadi ZC-nya jadi min J10 dikali 10 per min J10 ditambah 10. Sehingga dapatnya angka ini, lalu Anda cari nilai ZP-nya sehingga dapat nilai ZP-nya 5 akar 2 sudut min 45. Nah, jadi kalau dia sudah jadi ZP kan nanti rangkaiannya sudah jadi seperti ini ya. Sorry, bukan. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, jadi kalau dia sudah ini sama ini sudah diparalelkan sehingga dia jadinya nanti impedansi di sini. Z total ya. Z total dan ini arusnya. Dan ini arusnya ke arah sini. Nah, Anda sudah punya ini. Jadi Anda tinggal nyari, yang Anda cari adalah tegangan di sini kan? Tegangan di sini V2. Nah, karena dia paralel, maka tegangan di sini itu nilainya sama dengan di sini. Jadi nggak jadi masalah ya. Jadi nggak jadi masalah sehingga nanti Anda tinggal mencari V2-nya. Ingat V2, V sama dengan I kali R. Nah, karena dia AC, maka bukan R lagi, tapi Z. Sehingga V sama dengan I kali Z. Nah, itu. Jadi tinggal Anda cari nanti ininya, tinggal Anda cari nanti Z-nya, lalu Anda kalikan dengan I, sehingga Anda dapat ini. V2-nya Anda dapat nilainya 5 akar 2 sudut min 45. Nah, jadi karena dia ini superposisi, ganti-gantian dimatikan, maka nanti nilai tegangan V-nya yang sebenarnya adalah penjumlahan dari pada saat Anda mematikan tegangan tadi dan pada saat Anda mematikan sumber arus, sehingga Anda jumlahkan sehingga nanti jadi nilainya adalah 10, sama juga dengan yang tadi. Sehingga untuk tegangannya akhirnya adalah 10 sin 3T volt. Nah, gitu ya untuk superposisi. Ingat pelajaran yang lampau, superposisi itu ganti-gantian dimatikan kalau bahasa sederhananya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teorema Thevenin ya. Jadi pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah impedansi ekivalen pada dua terminal yang diamati. Jadi tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu dengan membuat rangkaian pengganti berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan suatu impedansi ekivalennya. Jadi misalnya ini ada sebuah rangkaian ya, yang pertama linier A dan rangkaian B, di mana di sini ada arus dan ada dua buah penghantar yang pasti memiliki tegangan. Nah, nanti itu dikonversi sedemikian rupa sehingga hanya tinggal rangkaian linier A dengan sebuah sumber tegangan yang nilainya sudah diketahui dan arus yang masuk ke dalamnya gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan rangkaian teorema Thevenin. Nah, ini contoh lebih terperinci ya tentang bagaimana cara kita mencari rangkaian pengganti Thevenin. Misal ada sebuah rangkaian seperti ini ya. Ada sumber tegangan V open circuit, lalu ada ZTH dan lalu ada V. Nah, cara memperoleh impedansi pengganti ZTH atau Z Thevenin adalah dengan mematikan atau menonaktifkan semua sumber bebas pada rangkaian linier A. Untuk sumber tegangan tahanannya biasanya ya, kalau sumber tegangan itu sama dengan 0 atau rangkaiannya short circuit. Jadi kalau Anda ketemu sumber tegangan nanti diumpamakan dengan short circuit. Nah, sementara kalau sumber arus maka dia sama dengan tak hingga atau open circuit.
Nah, jika pada rangkaian tersebut terdapat sumber dependen atau sumber tak bebas, maka untuk memperoleh pendansi penggantinya terlebih dahulu dicari arus hubung singkat atau E short circuit, sehingga nilai resistansi penggantinya dapat dari nilai tegangan kedua terminal yang di open circuit dibagi dengan arus pada terminal yang di short circuit. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, cari dan tentukan terminal A dan B di mana parameternya ditanyakan. Lalu Anda lepaskan komponen pada titik A dan B tersebut, buat terminal A dan B menjadi open circuit, kemudian hitung nilai tegangan di titik A dan B tersebut. Biasanya VAB sama dengan V Thevenin. Nah, jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai pendansi yang diukur pada titik AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya, ya. Jadi untuk sumber tegangan bebas diganti dengan short circuit, dan untuk sumber arus bebas diganti dengan open circuit, ZAB sama dengan ZTH. Jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai impedansi pengganti Thevenin didapat dengan cara ZTH-nya sama dengan VTH sama dengan I short circuit. Jadi jika ada sumber tak bebas maka nyarinya kayak gitu ya. Nah, untuk mencari I short circuit, terminal A dan B tersebut dihubung singkat dan dicari arus yang mengalir pada titik tersebut. Lalu gambarkan kembali rangkaian pengganti Thevenin, kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepas dan hitung parameter yang ditanyakan. Nah, ini nanti Anda bisa baca saja ya di buku Muhammad Ramdhani, di perpustakaan kita ada ini. Nah, ini contoh latihan tentang teorema Thevenin yang tadi sudah kita jelaskan ya. Yang tadi sudah kita jelaskan. Misalnya ada sebuah rangkaian ya, di mana di rangkaian tersebut ada sumber tegangan dengan nilainya 10 cos 3T volt, lalu ada resistor ya dengan nilai 10 ohm, lalu ada kapasitor dengan nilai 1/30 farad, di mana di sini yang ditanyakan ya, Anda disuruh mencari nilai tegangan di sini. Lalu di mana ada sumber arus yaitu sin 3T ampere. Nah, jadi seperti yang tadi ya, kalau ada sumbernya, maka kalau dia tegangan yang ditanyakan, maka dia di open circuit. Kalau misalnya ada sumber arus kayak gini ya, maka dia di open circuit atau tak hingga ini. Nah, jika kalau dia sudah di open circuit seperti ini, nah maka VAB itu sama dengan V open circuit nih kebetulan. Jadi VAB itu kebetulan sama dengan nilainya dengan V open circuit. Nah, ini dimana untuk mencari VAB atau V open circuit ini kita harus mengetahui dulu kan nanti rangkaiannya jadi tinggal seperti ini saja ya. Kan hanya seperti ini saja sebenarnya kalau digambar secara benarnya itu kan seperti ini saja rangkaiannya. Yang open circuit ya sudah biarkan dia terbuka seperti itu kan. Nah, seperti ini. Ini maaf. Ini nih sumber saya gambar aja ya. Ini sumber arusnya ya. Ya kebetulan saya gambarnya kayak gini, sumber arusnya sama saja nilainya 1/0. Sama saja maksudnya ya, maknanya sama saja. Nah, ini tadi tegangan 10/90 derajat. Nah, ini yang 10 ohm. Nah, kalau Anda disuruh nyari tegangan di titik ini, ya berarti kan tegangan di titik ini adalah penjumlahan tegangan yang di saya ulangi. Kalau Anda disuruh nyari tegangan di titik ini ya, titik ini tadi kan. Nah, nilainya itu akan sama dengan jumlah tegangan di sini kan, jumlah semua tegangan yang ada di dalam rangkaian ini gitu kan. Nah, tegangan-tegangan apa saja yang di dalam rangkaian ini ya tentu saja tegangan ini pertama ya. Lalu tegangan yang di sini. Nah, tegangan di sini gimana cara nyarinya ya? Kita lihat kan sumber arusnya kan. Sumber arus yang lewat ke sini kan 10 ohm ya. Nah, arusnya berjalan ke sini lalu ketemu plus, maka dia jumlah ya, maka dia plus di sini. Nilai tegangan yang ini. Nah, maka Anda tinggal nyari aja. Tinggal nyari aja. Ini tadi kan yang 10. Ini berarti R yang ini ya. Ini R yang ini 10. Lalu ini 1/0 itu adalah arusnya I. Nah, ini Anda tambah dengan 10/90 ini, itu adalah yang nilai tegangan yang ini. Nah, lalu tinggal Anda jumlahin kan. Tinggal Anda jumlahin pakai prinsip bilangan kompleks, sehingga nanti Anda dapat V open circuitnya adalah 10/2/45 gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari Z Thevenin-nya? Nah, Z Thevenin-nya yang arus tadi itu kita cabut. Nah, kalau arus kita cabut, maka dia menjadi open circuit. Ingat, dia menjadi open circuit. Nah, maka sudah ada dua open circuit di sini.
Nah, artinya ZTH-nya ya sudah tinggal 10 ini. Kan kalau digambar kan rangkaian seperti ini itu kan tinggal rangkaian seperti ini saja kan, terbuka sama sekali dia. Cuma rangkaian seperti ini saja. Berarti nilai ZTH atau nilai R Thevenin-nya itu adalah 10 ohm. Langsung saja dapat gitu ya. Langsung dapat 10 ohm. Nah, maka kalau Anda disuruh nyari rangkaian pengganti Thevenin-nya seperti apa? Ya seperti ini, ya. Ini V Thevenin-nya yang Anda dapat dari nilai ini tadi. 10 akar 2 sudut 45, lalu ini 10 ohm, tetap ya yang ini. Lalu ini V-nya. Nah, Anda disuruh nyari V yang di sini. Nah, nyari V yang di sini bagaimana caranya? Ya pakai apa ini? Pembagi tegangan ya, yang kayak sudah kita pelajari sebelumnya. Anda pakai pembagi tegangan, sehingga nanti Anda dapatkan nilai V-nya adalah 10 sin 3T V. Nah, itu untuk rangkaian pengganti Thevenin. Nah, ini untuk teorema Norton ya. Teorema Norton ini sebenarnya adalah kebalikan dari teorema Thevenin ya. Adalah kebalikan dari teorema Thevenin. Kalau tadi teorema Thevenin itu adalah sumber tegangan, maka kalau teorema Norton ini dia adalah sumber arus. Jadi kalau ini aturannya adalah, jadi pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan secara paralel dengan sebuah impedansi ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu dengan membuat rangkaian pengganti berupa sumber arus yang diparalel dengan suatu impedansi ekivalennya. Nah, langkah-langkah penyelesaian dengan teorema Norton itu, yang pertama, Anda cari dan tentukan terminal titik A dan B di mana parameter ditanyakan. Ini kayak gini ya, contoh rangkaian pengganti Norton itu. Lalu Anda lepaskan komponen pada titik AB tersebut. Terminal AB dibuat menjadi short circuit, kemudian hitung nilai arus di titik AB tersebut. Jadi kalau tadi di teorema Thevenin itu Anda open circuit ya, atau Anda buka ya, dia terbuka. Kalau di teorema Norton itu kebalikannya juga, yaitu dia di short circuit. Lalu Anda cari I short circuitnya. Nah, jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka Anda bisa langsung menentukan nilai impedansi yang diukur pada titik AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya ya. Untuk sumber tegangan bebas itu sama ya, diganti short circuit kalau tegangan, lalu untuk sumber arus diganti dengan open circuit. Nah, jika terdapat banyak sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahan pengganti Nortonnya didapatkan dengan cara Zn ini. Zn sama dengan VOC per IN. Nah, untuk mencari VOC pada terminal AB tersebut, dibuka dan dicari tegangan pada titik tersebut. Lalu Anda bisa menggambarkan kembali rangkaian pengganti Norton, kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepas dan hitung parameter yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah contoh latihan dari teorema Norton ya, contoh soal dari teorema Norton. Anda disuruh mencari nilai tegangan ya, tegangannya Anda lihat nih rangkaiannya, ada sumber tegangan, ada resistor, sama kayak tadi ya gambarnya, ada apa ini namanya, kapasitor, dan ada sumber arus. Nah, Anda disuruh nyari tegangan di titik V yang ini ya, V yang ini menggunakan teorema Norton. Nah, kalau tadi teorema Thevenin tadi kan Anda open circuit ya. Kalau teorema Norton ini Anda short circuit. Nah, kalau sudah terjadi short circuit seperti ini, maka cara gampang mencari rangkaian seperti ini adalah menggunakan loop ya. Loop. Menggunakan loop atau mesh ya. Menggunakan loop atau menggunakan loop atau simpul ya, bukan mesh. Loop atau simpul. Nah, ini contoh, Anda kasih dua buah loop, yaitu Anda kasih nama I1 dan Anda kasih nama I2. Arah putarnya dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Nah, seperti biasa kalau Anda loop, jadi kalau ketemu ini pertama kali, ini ya, ketemu ini pertama kali minus, maka Anda langsung buat minus 10 sudut 90. Lalu ketemu di sini plus, maka 10 kali I1. Ingat ya, dia dalam bentuk tegangan ya, dalam bentuk tegangan, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, setelah kan cuma dua ini ya untuk di loop 1. Nah, untuk di loop 2, ini malah gampang ya, karena ini loop super. Nah, I2 ini berputar ketemu di berlawanan dengan arah I yang sumber arusnya.
sehingga I2 itu nilainya adalah minus, karena berlawanan ya, minus 1 sudut 0. Minus 1 sudut 0. Ya, kalau dia searah berarti 1 sudut 0 aja. Nah, di berlawanan 1 sudut 0. Nah, itu. Nah, Anda sudah dapat dua loop. Tadi loop pertama itu minus 10 sudut 90 tambah 10i sama dengan 0. Dan loop 2-nya langsung nilai I2 sama dengan 1 sudut minus 1 sudut 0. Nah, untuk yang loop 1-nya tadi, karena ini sama dengan 0, maka ini bisa Anda pindah ke belakang ya, yang ini. Sehingga nanti Anda dapat 10i1 sama dengan 10 sudut 90. Sehingga I1-nya ini Anda bagi aja dengan 10, jadi 1 sudut 90. Anda dapatlah nilai I1 dan I2 ya. Langsung Anda dapat nilai I1 dan I2. Lalu Anda tinggal mencari I short circuit-nya. Nah, sebenarnya kan I short circuit itu adalah ISC itu adalah I1 tambah I2. Nah, karena nilai I2-nya itu minus ya, ya berarti 1 sudut 90. Oh, sorry, maaf. Saya salah, maaf. ISC tadi. Jadi kalau Anda lihat di sini, ISC itu kan di tengah-tengah ya. ISC itu kan di tengah-tengah ini, di tengah-tengah, sehingga antara I1 dan I2 itu berlawanan di tengah-tengah sini, sehingga ISC itu adalah I1 dikurang I2 ya. ISC itu kan di tengah-tengah sini adalah I1 dikurang I2, berlawanan kan, satu dari ke arah bawah, dari atas ke bawah, sedangkan I2-nya dari bawah ke atas, sehingga ISC itu nilainya sama kayak tadi. Nah, ini kita hapus dulu aja biar nggak bingung. Sehingga nilai ISC-nya adalah I1 dikurang I2. Nah, ini tinggal masukkan angkanya. 1 sudut 90. Ini karena minus ya. Minus ketemu minus. Sehingga menjadi plus 1 sudut 0. Sehingga Anda dapat ISC-nya adalah akar 2 sudut 45. Nah, lalu Anda tinggal mencari Zn. Nah, sama. Zn karena ini ada sumber tegang arus di sini. Maka dia open circuit. Sehingga dia hanya tinggal 10 ohm lagi ya. Lagi-lagi 10 ohm. Nah, lalu Anda tinggal menggambar rangkaian pengganti Norton seperti ini. Rangkaian pengganti Norton, di mana yang dicari adalah V yang di sini kan. Kalau tadi dia sumber tegangan, sementara kalau Norton itu sumber arus. Nah, ini menjadi kalau sudah seperti ini, maka Anda bisa mencarinya menggunakan rumus pembagi Pembagi arus. Jadi berapa arus yang ke sini dan berapa arus yang ke sini, ini rumusnya. Nah, ini rumus pembagi arus Anda cari sendiri. Sebelum-sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya, rumus pembagi arus. Nah, sehingga nanti Anda dapatkan nilai V-nya adalah 10 sudut 0. Maka V sama dengan 10 sin 3T. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke teorema transformasi sumber. Di sini mungkin pengantar saja ya, tidak akan dibahas lebih lanjut. Jadi teorema ini seringkali disebut juga sebagai teorema transformasi sumber, baik dari sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan impedansi ke sumber arus yang dihubungkan secara paralel dengan impedansi yang sama atau sebaliknya. Teorema ini berguna untuk menyederhanakan rangkaian dengan banyak sumber tegangan atau banyak sumber arus sehingga menjadi satu sumber pengganti. Seperti itu. Nah, lalu ada juga yang dinamakan dengan teorema transfer daya maksimum. Teorema ini menyatakan bahwa transfer daya maksimum terjadi jika nilai impedansi beban sama dengan nilai impedansi konjugasi sumber, baik dipasang seri dengan sumber tegangan ataupun dipasang paralel dengan sumber arus. Nah, teorema transfer daya maksimum adalah daya maksimum yang dikirimkan ketika beban ZL ini ya sama dengan konjugasi beban internal sumber ZS-nya ini. Maka didapatkan daya maksimumnya itu PL max sama dengan VS kuadrat per 4 RE Z S ini ZS conjugate ya, ZS conjugate-nya. Nah, ini catatan yang perlu Anda garis bawahi ya. Jadi secara garis besar rangkaian AC itu dapat diklasifikasikan menjadi pertama, sumber mempunyai fungsi persamaan dan frekuensi yang sama. Penyelesaian proses analisis rangkaian AC ini dapat menggunakan konsep dasar, hukum dasar analisis rangkaian, dan teorema rangkaian dengan menggunakan notasi fasor untuk mempermudahnya. Nah, sumbernya mempunyai fungsi persamaan berbeda dengan frekuensi yang sama. Penyelesaian persoalan ini terlebih dahulu dengan mengkonversi semua fungsi persamaan ke dalam fungsi persamaan yang sama. Kemudian dikerjakan dengan langkah yang sama dengan item nomor 1 tadi. Lalu sumber mempunyai fungsi persamaan yang sama tapi frekuensinya berbeda. Penyelesaian persoalan analisis rangkaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teorema superposisi. Lalu sumber juga mempunyai fungsi persamaan dan frekuensi yang berbeda. Ini persoalan analisis rangkaian AC ini
hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teorema superposisi. Jadi kalau dia mempunyai fungsi persamaan dan frekuensi yang berbeda, ini hanya bisa menggunakan superposisi. Kalau sumber fungsi persamaan sama tapi frekuensinya berbeda, ini dengan menggunakan superposisi juga. Lalu ini sama kayaknya ya. Oh, yang ini sama, ini salah ini kayaknya. Yang ini sama ini. Lalu kalau sumber gabungan DC AC dilakukan dengan teorema juga superposisi. Yang 3 sama 4 ini sama ya. 3 sama 4 ini sama ini. Salah ketik ini bukunya. Oke, kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan di video ini kurang ya, dan Anda masih perlu tambahan sumber. Nah, ini buku yang saya gunakan ya dalam perkuliahan ini, yaitu buku rangkaian listrik yang ditulis oleh Muhammad Ramdhani. Jadi buku ini tuh ada banyak di perpustakaan kita. Silakan Anda pinjam dan Anda baca. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.